Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel ini. Semoga bermanfaat. Di sini saya akan coba berbagi pengalaman tentang elektronik dan sebuah permasalahan pada aki. Dan simak terus, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Untuk yang pertama, di sini saya menggunakan kapasitor Elko dengan nilai kapasitas 100 mikrofarad mempunyai 50 volt. Dan di sini untuk kakinya yang panjang bagian positif, yang pendek bagian negatif. Dan fungsi dari kapasitor ini adalah menyimpan arus sesuai dengan kapasitasnya 100 mikrofarad dan maksimal ini pada voltase 50 volt. Dan untuk kapasitasnya ini berbeda-beda atau bermacam-macam. Ada sebuah contoh yang di sini untuk kapasitasnya 220 mikrofarad 10 volt. Oke, di sini kutub negatif. Oke, ini. Dan di sini juga ada, oke, sama-sama 220 mikrofarad 50 volt. Oke, ini untuk jenis voltasenya berbeda, tetapi untuk kapasitasnya itu sama seperti ini. Dan untuk selanjutnya di sini ada kapasitor yang sangat besar sekali untuk nilai kapasitasnya 50 volt 3300 mikrofarad. Jadi berbeda jauh sekali untuk bentuk fisiknya. Kemudian di sini saya siapkan sebuah resistor atau tahanan, oke, yang sangat kecil sekali, dimana untuk fungsi dari resistor ini adalah menurunkan voltase atau menyalurkan arus pada sebuah rangkaian elektronik, di mana saat melalui resistor ini atau tahanan ini, nilai voltase yang dikeluarkan ini akan menurun sesuai dengan nilai pada resistansi atau nilai ohm pada sebuah resistor itu sendiri. Dan untuk bentuk fisiknya di sini kebetulan 1/4 watt. Jadi arusnya atau nilai ampernya yang dialirkan itu sangat kecil sekali. Dan untuk resistor ini ada bermacam-macam nilai dari resistansinya atau nilai ohmnya. Dan kebetulan di sini untuk yang di bawah ini berwarna coklat, hitam, dan merah. Ini adalah 1K. Dan di sini coklat, hitam, dan kuning. Di sini adalah 100K. Oke, ini. Dan di sini saya akan coba menggunakan kedua alat ini untuk pengetesan. Oke, menggunakan kapasitor 330 mikrofarad dan resistor 1K dulu. Oke, 1K dulu saya gunakan. Untuk sebelumnya di sini saya persiapkan aki 12 volt. Oke, saya lihat voltasenya. Saya lihat voltasenya untuk akinya, voltasenya 12,69. Oke, 12,69. Dan di sini untuk elko-nya akan saya pasang pada kutub aki bagian positif yang sebelah kanan. Ini tidak boleh terbalik, kiri adalah negatif. Oke, saya pasang seperti ini. Oke, ada percikan. Di sini menyimpan arus. Dan saya akan coba melihat voltase pada elko ini saat disimpan, berapa voltasenya. Oke, untuk voltasenya 12,36.
12,3 arus yang tersimpan. Dan di sini saya akan coba pasang resistor ini di antara kedua kutubnya, kutub elko-nya ini. Apa yang terjadi? Oke, saya pasang ini 1K. Ini 1K. Oke, saya pasang seperti ini. Berapa nilai voltasenya? Oke, saya pasang. Oke, nilai voltasenya sudah turun dengan cepat. Oke, sudah cepat, turunnya sudah mendekati 0 volt. Jadi arus yang tersimpan pada kapasitor ini voltasenya sudah kosong atau arusnya sudah hilang, tidak ada percikan sama sekali. Oke, tidak ada percikan, sudah 0. Oke, saya coba yang 100K, resistor yang 100K. Ini untuk nilai ohmnya lebih tinggi. Oke, saya pasang lagi. Oke, sudah tersimpan 12,6 volt pada kapasitornya sini. Dan di sini saya akan pasang yang 100K. Oke, 100K. Saya pasang pada kedua kutubnya. Bagaimana penurunan dari voltasenya? Oke, ini sudah saya hubungkan seperti ini. Oke, untuk voltasenya turunnya sangat lama sekali. Oke, ada penurunan tetapi lebih lama dari yang 1K. Oke, 86, 85 itu. Oke, sudah mulai turun, tetapi untuk penurunannya sangat rendah sekali, tidak secepat yang menggunakan 1K. Oke, coba saya hubungkan langsung apakah ada arus yang tersimpan. Oke teman, seperti ini untuk pengaruh penambahan kapasitor pada sebuah rangkaian elektronik menggunakan kapasitor dan resistor saat dihubungkan kedua komponen ini, dan terjadi penurunan voltase atau arus yang mengalir dari kutub positif di kapasitornya ini mengalir ke kutub negatif dengan perantara menggunakan resistor dengan nilai resistansi yang lebih rendah. Itu arus yang dialirkan lebih cepat, dan jika nilai resistansinya itu tinggi, oke, arus yang dikeluarkan lebih lama atau lebih kecil. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini saya ada sebuah rangkaian elektronik, oke, yang sudah saya gambar sebelumnya. Oke, di sini AG 12 volt. Kemudian saya pakai, oke, di sini saya menggunakan beban, menggunakan lampu nanti, dan di sini saya menggunakan MOSFET IRF 830. Oke, IRF 830, dimana untuk pin atau kaki-kaki IRF ini ada seperti ini, GDS, gate drain source. Oke, dan di sini adalah MOSFET dengan N channel jenisnya. Untuk yang pertama di sini saya hubungkan lampu, kemudian ke drain atau bagian tengah dari IRF-nya. Kemudian yang ke sini, yang ke negatif, ini saya taruh
bagian kaki yang sebelah kanan sendiri atau shorts pada kaki negatif. Dan untuk bagian plus aki nanti saya tambahkan sebuah diode 1N4001 atau setengah ampere. Kemudian saya kasih tombol push button. Oke, saya kasih saklar. Dan di sini saya akan tambahkan kapasitor dengan nilai kapasitas 220 mikrofarad. Dan di sini saya tambahkan sebuah resistor 115K. Dan ini apa yang terjadi saat tombol ini ditekan. Oke, saat tombol ini ditekan, apakah perubahan yang terjadi pada saat dipasang pada bagian positif arus yang dialirkan pada lampu ini, apakah terjadi reaksi atau menyala pada rangkaian ini. Oke, saya akan coba tes. Dan di sini untuk bagian gambar simbol pada bagian sini, ini kapasitor dan ini resistor seperti ini. Oke teman, dan di sini sudah saya siapkan dari rangkaian elektroniknya tadi, dimana di sini IRF 830. Oke, 830. Ini yang pertama, ini masuk ke positif aki. Oke, positif aki. Ini ada resistor, ada kapasitor diode setengah ampere, kemudian masuk ke tombol push button. Oke, kemudian terhubung saat ditekan, ini arusnya mengalir dari diode ke gate bagian kiri dari RF 830. Oke, dan untuk yang di tengah sini, oke, ini adalah resistor. Oke, di bagian sini yang ke gate, ini ada yang sebelah kiri sendiri, ini adalah gate, ini ke resistor 15K dan ke ground atau negatif. Sebelah kirinya lagi ini terhubung ke kapasitor di bagian positif, dan yang sebelah kanan bagian kaki short atau S ini terhubung ke negatif. Untuk kapasitornya nilainya 220 50 volt. Dan yang di tengah sini ini nanti terhubung ke lampu atau lampu tes, karena di sini saya pasang lampu. Oke, di sini saya tambahkan pendingin supaya nanti saat kita tes ini mengurangi efek panas, karena saat dilakukan pengetesan sebelumnya ini mengalami kenaikan suhu pada MOSFET-nya ini, pada FET-nya. Oke, saya coba dulu dan apa reaksinya. Oke, saya gunakan lampu motor 12 volt 55 watt. Oke, saya coba pasang. Oke, jika ada teman-teman tentang masalah pembuatan elektronik atau di video saya sebelumnya membuat disipator, ini bisa tulis di kolom komentar untuk hasilnya yang telah mencoba. Oke, saya pasang seperti ini, dan di bagian yang gate atau bagian diode ini saya pasang satunya dari lampunya ini ke kabel merah sini, ke positif. Ini bos. Oke, saatnya kita tes. Ini tidak boleh terbalik. Ini terbalik tidak masalah karena di sini ada pelindungnya. Oke, ada diode yang melindungi dari rangkaian terbalik
Ini diodenya yang strip putih ini menghadap ke gate atau menghadap ke pin kaki sebelah kiri dari padnya. Oke, saya pasang dulu. Oke, dan di sini saya pasang ke negatif. Di sini ada kaki negatif. Oke, ini udah posisinya. Di sini ada kaki negatif. Saya dekatkan dulu, bos. Oke, di sini dari aki ke saklar, kemudian ke gate, dan di sini yang tengah ini drainnya, ini ke lampu, dan antara gate dan negatif atau source-nya ini ada resistor 15K dan kapasitor 220, dan di sini yang ke source-nya ini kabel hijau, ini ke negatif aki. Saya akan coba tekan tombolnya, tombol saklarnya sini. Saya tekan beberapa saat. Oke. Di sini untuk lampunya bagaimana untuk nyalanya. Oke, ada jeda waktu saat tombol ini ditekan. Oke. Tidak langsung off. Oke, ini. Oke, bos. Oke, dan di sini untuk suhu dari fatnya ini naik. Ini agak hangat. Oke, cukup panas sekali. Jadi di sini bisa ditambahkan pendingin yang lebih besar. Oke, kita tekan agak lama. Ini lama pula nyala lampunya. Oke, kita tekan sebentar. Oke, juga agak lama karena di sini arusnya mengalir dari diode, kemudian tersimpan di elko, dan kemudian dikosongkan oleh resistor ini. Jika resistornya ini nilainya semakin tinggi, maka nyala lampunya semakin lama. Oke, dan di sini saya akan coba melihat nilai voltasenya pada kini saat dites pakai lampu. Oke, saya coba dulu. Saya tekan. Ini. Oke, teman. Ini, dan untuk nilai voltasenya 12,17 atau di atas 12 volt. Oke. Ini adalah alat untuk pengetesan sebuah aki motor, dimana untuk cara pengetesannya di sini dibutuhkan beberapa detik untuk menyalakan lampu atau melihat arus yang dikeluarkan pada lampu ini, atau seberapa kuat voltase aki menerima beban dari sebuah lampu saat dinyalakan, sehingga kita bisa mengetahui nilai penurunan atau pengedropan dari sebuah aki yang masih bagus atau sudah mengalami penurunan kapasitas. Dan kebetulan untuk aki ini masih keadaan normal dan bagus, dan di sini bisa menggunakan rangkaian ini untuk pengetesan dari sebuah aki motor. Dan ini adalah dasar atau pertama rangkaian dasar dari sebuah alat tes menggunakan dop motor. Ini teman-teman bisa menggunakan kapasitan resistor atau menggunakan resistor dengan nilai rendah atau resistor kapur untuk membuat alat tes aki. Dengan mengatur nilai
ohmnya pada resistor maupun nilai mikrofaradnya pada Elko-nya. Jadi di sini untuk akinya ini voltasenya penurunannya sedikit sekali karena di sini akinya masih keadaan baik atau nilai ampernya di dalamnya ini masih bagus. Saya akan coba tes untuk kapasitas akinya. Ini saat saya tes tadi berapa nilai arus yang dihasilkan pada aki ini. Oke, di sini saya siapkan baterai analyzer untuk melihat kondisinya dari kapasitas aki ini, berapa nilai ampernya. Saya tes ke 100 ampere. Untuk pengetesan 100, di sini nilai ampernya adalah 60 ampere atau 60 cca. Jadi lumayan di sekitaran 60% untuk kapasitas dari penyimpanannya untuk aki motor ini. Oke, terima kasih. Salam sukses, salam berkarya. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Salam otomotif. Oke, bisa gunakan untuk alat tes aki jos.